Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan secara daring, perilaku organisasional. Pada materi pelajaran yang kedua yaitu kita akan membahas dasar-dasar perilaku individual. Dasar-dasar perilaku individual ini nantinya kita akan pelajari, yaitu yang pertama tentang latar belakang, kedua pengertian individu dan perilaku individu, sedangkan yang terakhir yaitu nanti perbedaan individual, kemampuan dan keterampilan. Untuk yang pertama yaitu sebelumnya kita akan menguraikan tentang perusahaan. Yang dimaksud dengan perusahaan yaitu suatu organisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan sama dan aturan serta cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam organisasi terdiri dari beberapa posisi tingkatan atau jabatan. Masing-masing individu memiliki karakteristik yang berbeda di saat melakukan kegiatan di dalam organisasi. Individu menurut konsep sosiologis yaitu berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dalam dirinya dilengkapi 4 R, yaitu raga, rasa, rasio, dan rukun. Perilaku individu diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan, serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Setiap individu membawa sikap atau ciri khas sikap ke dalam tatanan organisasi, yaitu meliputi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Kerangka perilaku individu, yaitu di sini kerangka perilaku individu meliputi 4. Kita bagi menjadi 4, yaitu lingkungan kerja, individu, perilaku, dan hasil. Lingkungan kerja ini di sini meliputi tentang desain pekerjaan, kepemimpinan, penghargaan, dan sikap. Non kerja atau tidak bekerja yaitu meliputi keluarga, lingkungan, kesenangan, dan hobi. Sedangkan individu meliputi kemampuan dan keterampilan, kepribadian, sikap, umur, ras, dan pengalaman. Sedangkan perilaku yaitu proses berpikir. Berkomunikasi ini tentang berbicara, mendengarkan, dan observasi, sehingga akan menghasilkan yang pertama itu suatu prestasi, pengembangan pribadi, hubungan dengan pihak lain, dan kepuasan. Kita akan melakukan pembahasan yaitu tentang kemampuan dan keterampilan individual. Yang dimaksud dengan kemampuan atau ability yaitu kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Di sini ada 2, yaitu kemampuan intelektual atau intellectual ability. Kemampuan intelektual atau intellectual ability yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Di sini ada 7 dimensi untuk membentuk kemampuan intelektual, yaitu kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalar induktif, penalar deduktif, visualisasi spasial, dan daya ingat. Di sini kita akan membahas tentang dimensi kemampuan intelektual sampai dengan kecerdasan. Yang tadi dikatakan ada 7 dimensi, yaitu dimensi pertama tentang kecerdasan angka. Kecerdasan angka dengan deskripsinya yaitu kemampuan
untuk melakukan aritmatika dengan cepat dan akurat. Di sini untuk contoh pekerjaan yaitu sebagai akuntan. Seorang akuntan itu menghitung pajak penjualan serangkaian barang. Dimensi yang kedua itu pemahaman verbal dan deskripsi, kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antara kata-kata. Contoh pekerjaannya yaitu sebagai manajer pabrik. Dia akan mengikuti kebijakan perusahaan pada perekrutan. Dimensi yang ketiga yaitu kecepatan persepsi. Di sini mendeskripsikan yaitu kemampuan mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Di sini kita ambil contoh pekerjaan yaitu sebagai penyelidik kebakaran, di mana seorang penyelidik kebakaran itu harus mengidentifikasikan petunjuk untuk mendukung tuntutan pembakaran secara sengaja. Dimensi yang keempat yaitu penalaran induktif. Di sini deskripsinya yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Ini contoh pekerjaan yaitu sebagai periset pasar. Periset pasar itu harus dapat meramalkan permintaan untuk sebuah produk pada periode waktu selanjutnya. Dimensi yang kelima yaitu dimensi penalaran deduktif. Di sini deskripsinya yaitu kemampuan menggunakan logika dan nilai implikasi dari sebuah argumen. Contoh pekerjaan yaitu sebagai pengawas. Pengawas ini dia harus memiliki antara dan saran berbeda yang ditawarkan oleh karyawan. Yang keenam yaitu dimensi visualisasi spasial. Di sini deskripsinya yaitu kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek akan terlihat posisinya dalam ruang diubah. Di sini contoh pekerjaan yaitu sebagai seorang dekorator interior, yaitu mendekorasi ulang sebuah kantor. Sedangkan dimensi yang terakhir yaitu ketujuh yaitu dimensi daya ingat. Deskripsinya yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat pengalaman masa lalu. Di sini dia sebagai tenaga penjual. Kedua yaitu tadi kita sudah membahas kemampuan. Yang pertama sekarang kemampuan fisik atau physical ability, yaitu kemampuan fisik bermakna penting bagi keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan lebih berstandar. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki, atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasikan kemampuan fisik seseorang pegawai. Kita akan membahas kemampuan fisik dasar. Kemampuan fisik dasar ini kita bagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama faktor kekuatan, kedua faktor fleksibilitas, dan ketiga faktor lain. Faktor kekuatan meliputi kekuatan dinamis, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus. Kekuatan kedua yaitu kekuatan tubuh, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan kekuatan otot menggunakan otot perut. Yang ketiga, kekuatan statis, di mana itu kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan kekuatan objek secara eksternal. Sedangkan kekuatan yang keempat yaitu kekuatan eksplosif, di mana ini yaitu suatu kemampuan untuk mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Kekuatan yang kedua yaitu faktor fleksibilitas, yaitu meliputi yang pertama fleksibilitas luas, di mana ini kemampuan
untuk menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin. Yang kedua, fleksibilitas dinamis, yaitu suatu kemampuan untuk dapat membuat gerakan lentur yang cepat dan berulang-ulang. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor lainnya meliputi koordinasi tubuh. Di sini koordinasi tubuh yaitu suatu kemampuan untuk mengorganisasikan tindakan secara bersamaan dari bagian tubuh yang berbeda. Faktor yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini dimaksudnya itu suatu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun terdapat gaya yang mengganggu keseimbangan. Yang ketiga yaitu faktor stamina. Di sini faktor stamina yaitu suatu kemampuan untuk mengerahkan upaya maksimum yang membutuhkan suatu berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik biografis. Karakteristik biografis ini yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin atau gender, ras, dan masa jabatan yang bersifat objektif dan mudah diperoleh dari catatan personel. Masih untuk karakteristik yang pertama yaitu karakteristik usia. Di sini usia yaitu hubungan umur dan produktivitas serta hubungan umur dengan absensi. Hubungan umur dan produktivitas yaitu umur meningkat, produktivitas menurun. Di sini mempunyai alasan yaitu dengan bertambahnya umur, maka kecepatan seseorang atau kecepatan pegawai akan menurun. Menurun ini yaitu menurun tentang kecepatannya, kecekatannya, dan kekuatannya. Selanjutnya, dengan bertambahnya umur, maka kejenuhan dan kebosanan meningkat, serta kurangnya rangsangan intelektual. Selanjutnya itu kita membahas tentang hubungan umur dengan absensi. Umur yang bertambah berarti adanya keluarga yang harus dibina. Ketidakhadiran yang disengaja jarang sekali dilakukan. Karena apabila mereka tidak masuk, maka gaji akan terpotong bila mereka tidak akan masuk bekerja. Ketidakhadiran yang tidak disengaja akan semakin meningkat. Itu contohnya apabila ada salah satu anak yang sakit, sehingga pegawai tersebut akan absen atau tidak masuk untuk bekerja. Karakteristik yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Pada dasarnya, karyawan baik pria maupun wanita sama dalam kemampuan untuk belajar, daya ingat, kemampuan, kreativitas, dan kecerdasan. Namun demikian, untuk dalam pekerjaan, wanita mempunyai tingkat absensi lebih tinggi karena mereka lebih memperhatikan anak-anak, orang tua, dan pasangannya. Selain itu juga, karyawan wanita akan didominasi tentang sakit, yaitu karena mereka wanita itu ada peran untuk mengasuh anak-anaknya. Kita selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik ras, di mana keberagaman ras dan budaya dalam suatu pekerjaan tidak akan menjadi masalah. Bahkan dapat digunakan sebagai keuntungan perusahaan. Di sini keberagaman ras dan budaya itu mensyaratkan kelenturan, pengenalan perbedaan individu, dan peningkatan kesadaran perbedaan latar belakang budaya. Karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik masa jabatan, di mana di sini ada hubungan positif antara senioritas dan produktivitas pekerjaan.
Masa jabatan dinyatakan sebagai pengalaman kerja, menjadi sebuah dasar perkiraan yang baik atas produktivitas karyawan. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Di sini senioritas akan berkaitan secara negatif terhadap kemakmuran dan pergantian karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel psikologi individu, di mana variabel psikologi individu akan meliputi yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua persepsi, dan yang ketiga sikap. Kita akan memasuki variabel yaitu kepribadian atau personality. Di sini bahwasannya kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, kepribadian yaitu sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Karakteristik individu di sini meliputi yaitu yang pertama agresif, kedua malu, ketiga pasrah, selanjutnya malas, ambisius, setia, dan jujur. Karakteristik yang terbentuk dari lingkungan dan budaya kerja yang tinggi akan cenderung karyawan menjadi serius, ambisius, dan agresif. Sedangkan karakteristik dari lingkungan dan budaya yang menekankan pentingnya bergaul baik dengan orang lain lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan kerja dan karier. Faktor-faktor untuk pembentuk kepribadian. Di sini ada 3 faktor sebagai pembentuk kepribadian, yaitu faktor yang pertama yaitu keturunan atau genetik. Di sini yaitu ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana ini berasal dari budaya, norma, nilai, di mana seseorang itu dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu faktor situasi. Faktor situasi ini kepribadian seseorang bisa berubah-ubah yang diakibatkan dari perubahan situasi atau kontak tertentu. Di sini mengandung arti bahwa kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah. Misalnya dengan proses pendidikan dan belajar. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian menurut Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Untuk mengenali bagaimana individu merasakan dan bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Ya, ini di sini ada ciri-ciri kepribadian individu, yaitu extrovert or introvert, atau membahas tentang lingkungan. Yang kedua, sensing or intuition, yaitu indera atau intuisi. Yang ketiga yaitu thinking or feeling, yaitu pikiran atau perasaan. Yang keempat, perceiving or judging, atau penilaian atau pendapat. MBTI ini berhubungan dengan bagaimana individu, yaitu yang pertama memfokuskan energinya, introvert vs introvert. Kedua, memberikan perhatian dan mengumpulkan informasi, sensing vs intuition.
Yang ketiga yaitu proses dan evaluasi informasi dan membuat keputusan, yaitu thinking vs feeling. Dan yang terakhir yaitu mengorientasikan diri pada dunia luar, yaitu perceiving vs judging. Di sini ada 5 besar tentang kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, kepribadian ekstroversi, di mana kepribadian ekstroversi yaitu kepribadian yang menggambarkan sifat supel, riang, dan percaya diri. Sedangkan kepribadian yang introvert yaitu cenderung pendiam, pemalu, dan tenang. Yang kedua, kepribadian kemampuan untuk bersepakatan, yaitu kepribadian yang cenderung tunduk kepada orang lain, bersifat kooperatif, hangat, dan percaya diri. Sebaliknya, pribadi yang rendah kemampuan untuk bersepakat, bersifat dingin, antagonistik, dan tidak mampu bersepakat. Yang ketiga yaitu kepribadian kemampuan untuk mendengarkan suara hati. Di sini artinya yaitu pribadi yang sangat peka terhadap suara hati, bersifat terorganisir, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan sangat gigih. Sifat sebaliknya adalah mudah bingung, tidak andal, dan tidak terorganisir. Selanjutnya, kepribadian stabilitas emosi. Stabilitas emosi yaitu kepribadian yang mencerminkan diri seseorang yang tenang, percaya diri, dan merasa aman. Sifat sebaliknya adalah orang yang cemas, gugup, tertekan, dan merasa tidak aman. Karakter kepribadian yang terakhir yaitu kepribadian keterbukaan terhadap pengalaman. Di sini maksudnya yaitu kepribadian yang mencerminkan sifat imajinatif, sensitivitas, dan ingin tahu. Sifat sebaliknya dari keterbuka ini pribadi yang menemukan rasa nyaman bila sudah akrab dengan lingkungannya. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik persepsi. Di sini artinya yaitu persepsi merupakan individu menggunakan panca indera untuk mengenal lingkungan, pandangan, sentuhan, pendengaran, pengecapan, dan pembuatan dalam mengorganisasikan informasi dari lingkungan. Persepsi akan dapat membantu individu dalam memilih, mengatur, dan menyimpan, serta menginterpretasikan rangsangan untuk menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. Sekarang kita akan memasuki karakteristik sikap, di mana sikap ini merupakan intrinsik dari perasaan kepribadian seseorang. Komponen sikap ada 3, yaitu afeksi. Afeksi ini berarti emosi atau perasaan, komponen sikap yang dipelajari dari guru, orang tua, dan anggota kelompok sebayanya. Yang kedua, kognisi. Di sini yaitu suatu kemampuan dari sebuah sikap yang terdiri dari persepsi, pendapat, dan kepercayaan seseorang, proses berpikir, dan logika. Komponen sikap yang ketiga yaitu perilaku, di mana perilaku ini mengacu pada kecenderungan seseorang dengan rasa ramah, hangat, agresif, serta tidak ramah. Demikian materi tentang dasar-dasar kepribadian individu. Di sini dengan kepribadian individu maka kita akan mengetahui karakteristik pribadi individu. Di sini karakteristik akan meliputi yaitu yang pertama bisa karakteristik umur, yang kedua jenis kelamin atau gender, yang ketiga ras, dan yang terakhir adalah masa jabatan. Di sini dengan karakteristik pribadi
seseorang itu akan dapat diketahui perilaku individunya. Selain itu juga di sini juga dibahas tentang kepribadian, persepsi dan sikap seseorang atau karyawan dalam suatu perusahaan. Kepribadian, tadi karakteristik kepribadian ada yang agresif, ada yang malu, ada yang pasrah, ada yang bersifat malas, ambisius, setia, maupun kepribadian yang jujur. Selanjutnya untuk persepsi ini dimaksudkan bahwasannya untuk mengenal lingkungan itu ada menggunakan panca indera, yaitu dengan pandangan, sentuhan, pendengaran, pengecapan, dan pembuatan dalam mengorganisasikan informasi dari lingkungan. Selain itu juga untuk dapat memilih, mengatur, dan menyimpan serta menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh serta berarti. Sedangkan sikap, di sini sikap itu ada 3 komponen, yaitu sikap afeksi, sifat kognisi, dan sikap perilaku. Demikian materi perkuliahan daring yang kedua ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Dan akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.